Selamat datang Bapak-Bapak sekalian, Pak Imron, Pak Kus, Pak Dadan. Terima Selamat kasih, datang. terima kasih. Terima kasih undangannya, Bung Adrian. Iya, Bung Adrian nih. Ya, pada kesempatan episode ini kami akan membahas tentang tantangan ASEAN dalam memelihara, mempromosi perdamaian, keamanan, dan kestabilan kawasan. Kita tahu bahwa tahun 2023 Indonesia menjadi tuan rumah untuk Summit ASEAN, di mana keketuaan ASEAN oleh Indonesia. Banyak hal yang dibahas dalam pertemuan dari Januari sampai sekarang, dan pada bulan September akan dilanjutkan kembali. Baru selesai Menteri Luar Negeri meeting, di mana menghasilkan suatu joint communique, dan kita sudah tahu bersama berbagai hal yang dibahas di situ. Tetapi ada juga tantangan-tantangan yang dihadapi oleh ASEAN. Untuk itu kita ingin dengar analisa atau assessment dari bapak-bapak sekalian, atau masukan tentang bagaimana sih ASEAN mengatasi tantangan-tantangan apa saat ini dan ke depan dari bapak-bapak sekalian. Mungkin untuk pertama kali Dubes Kotan bisa memberikan assessment atau pengamatannya. Silakan, Pak. Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya atas undangannya ini. Ini kan tokoh-tokoh yang sudah kita kenal semua dan saya kira berkompeten ya di bidangnya. Pertama, saya ingin tegaskan bahwa ASEAN sejak berdiri tahun 67 sampai sekarang, kira-kira 6 dekade gitu ya, sudah berhasil menunjukkan bahwa dirinya mampu menciptakan perdamaian dan keamanan di kawasan ASEAN. Ya, tidak ada pertentangan yang berarti dan open konflik begitu ya di antara sesama negara ASEAN. Itu satu kekuatan. Kekuatan kedua, sekarang ini ASEAN merupakan kekuatan ekonomi terbesar ke-6 dunia. Ketiga terbesar di kawasan setelah tentu China, kemudian Jepang, dan kemudian ASEAN secara keseluruhan. Market kita juga besar, yaitu 660 juta lah populasi kita. Itu market yang sangat diperebutkan baik oleh negara-negara di kawasan maupun negara-negara global seperti Amerika Serikat, bahkan Rusia juga termasuk China. Ini juga merupakan kekuatan kita. Yang lebih penting lagi, kita itu menguasai jalur logistik dunia. Kira-kira 5-7 triliun US dollar per annum lewat dari kawasan kita, Laut Cina Selatan, termasuk Selat Malaka, di mana Indonesia memiliki sebagian di antaranya. Jadi kita memang mempunyai kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa ya. Oleh karena itu, mestinya ASEAN ini bisa atau mampu menjadi interlokutor sebagai katakanlah katalisator perdamaian dan keamanan kawasan ya. Hanya saja kita perlu catat beberapa tantangan. Ya, dari satu sisi tantangan rivalitas dalam tanda petik Major power. persaingan major power ini sudah menuju kepada Cold War ya, antara Amerika dengan China di kawasan kita, antara Amerika dengan Rusia di kawasan Eropa. Ini semua dampaknya terhadap kita, termasuk ASEAN secara keseluruhan. Nah, di mana letak ASEAN itu? Karena kita tadi sudah saya sebutkan kekuatan-kekuatannya bisa menjadi lemah dari segi the maintenance of international peace and security. Di sisi ekonomi, orang sering lupa, tapi saya sebagai pengamat kawasan dan global, saya selalu memperhatikan perkembangan dari upaya China dan Thailand untuk memecah jalur logistik dengan membentuk apa yang dinamakan Kra Canal. Ini perannya akan sama dengan terusan Suez. Jadi sebagian dari yang saya katakan 5-7 triliun US dollar volume perdagangan yang melewati kawasan kita itu akan dipotong jalur logistiknya. Nah, itu tantangan secara ekonomi. Tantangan internal juga yang harus dihadapi terutama oleh Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN pada tahun 67 adalah internal dinamik di tubuh ASEAN sendiri.
ASEAN ini bervariasi sistem politiknya. Satu, demokrasi ya seperti Indonesia, Malaysia, Philippines katakanlah, walaupun belum stable demokrasi, tapi kita sudah termasuk ke dalam basket demokrasi. Ada yang semi demokrasi seperti Singapura, ya kan, Brunei Darussalam, itu bisa dikatakan semi demokrasi. Tapi ada lagi yang sebenarnya antitesis dari demokrasi, sistem tertutup, ya, di Laos, di Kamboja, itu Vietnam. Ya. Oleh karena itu akan sangat sulit bagi kita untuk menjadi interlokutor atau peacemaker yang benar-benar mempunyai kekuatan kalau internal dinamik ini tidak bisa kita atasi. Seperti kasus misalnya Myanmar, di mana kaum oposisi yang memenangkan pemilu kemudian diganti oleh junta militer. Pada tataran tertentu sebenarnya kita bicara juga mengenai Thailand. Thailand ini juga junta militer. Tapi seolah-olah melakukan praktek demokrasi. Jadi kalau kita menyerang Myanmar atau menekan Myanmar, Indonesia dan lain-lain itu menekan Myanmar untuk melakukan katakanlah rekonsiliasi nasional, sebenarnya kita bicara juga mengenai Thailand. Nah, di Thailand ini itu yang Pritalim ya, pemenang pemilu lah katakan demikian, koalisi yang memenangkan pemilu terakhir di Thailand, sekarang malah justru dibukukan keanggotaannya sebagai anggota parlemen sehingga menutup kemungkinannya menjadi Perdana Menteri. Jadi internal dinamik ini harus kita atasi dulu supaya kita solid. Ini tantangan-tantangan ke depan yang menurut hemat saya harus diselesaikan dalam waktu 3 atau 4 atau 5 tahun ke depan. Ya, bagaimana Pak Kus melihat tantangan ASEAN ke depan? Iya, saya kira ketika ASEAN dibentuk tahun 1967 ya, itu ada beberapa pemikiran. Yang pertama tentu saja adalah untuk menciptakan katakanlah perdamaian di antara negara-negara Asia Tenggara, karena dipercaya waktu itu bahwa kalau terjadi konflik itu akan mengganggu katakanlah national development di masing-masing negara ASEAN. Tentu saja pengalaman pada masa konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia itu sangat membentuk sikap itu di beberapa negara kunci yang mengawali ASEAN. Kemudian yang kedua tentunya adalah konflik di antara negara-negara ASEAN juga akan membuka peluang bagi orang lain, negara lain untuk intervensi, untuk masuk. Ini juga pengalaman-pengalaman sejarah yang dicoba akan dihindari. Jadi dua pokok itu yang kemudian diupayakan oleh ASEAN melalui katakanlah berbagai upaya begitu. Kalau sekarang misalnya juga dikenal 3 pilar, meskipun resminya baru tahun 2003, tapi sebenarnya in practice sudah sejak lama, yaitu satu adalah yang terkait dengan politik keamanan, dua adalah yang terkait dengan ekonomi, tiga adalah yang terkait dengan sosial budaya, kurang lebih itu. Nah itu yang kemudian dicoba dikembangkan. Dan menurut saya juga ASEAN merupakan suatu organisasi regional yang paling berhasil di dunia. Bukan hanya karena survive 60 tahun lebih, tapi bahwa khususnya sejak tahun 2007 ketika ada ASEAN Charter, itu ASEAN menjadi inclusionary. Aktivitas tidak melulu dilakukan oleh para dubes seperti Dubes Imron Qutan, tapi juga melibatkan kalangan-kalangan lain termasuk civil society. Nah, ini kan penting ya, meskipun agak lambat pada mulanya 67 sampai 2007 kan lama ya, tapi hal itu kan tidak bisa ditemukan di tempat lain yang seefektif ASEAN. Ini saya kira yang akan menjamin tentang bagaimana ASEAN itu matters domestically kepada negara-negara anggota ASEAN sendiri, selain pada tataran regional. Nah, khusus tantangan ke depan, saya kira tahun 2023 itu menjadi penting karena keketuaan Indonesia merumuskan beberapa hal baru, ya, terutama adalah yang terkait dengan katakanlah ASEAN Vision Post 2025. Ya, meskipun mungkin tidak akan selesai tahun ini, tapi Indonesia mendesain itu. Bagaimana nanti visi ASEAN
setelah tahun 2025 itu mulai hangat dibicarakan. Tentu ada soal-soal lain yang dibicarakan, misalnya adalah sebagai konsekuensi dari pengalaman kita menghadapi pandemi, bagaimana ASEAN itu lebih kohesif, koheren dan efektif dalam menangani persoalan-persoalan kesehatan. Dan ini tidak melulu pandemi yang terkait dengan katakanlah seperti kemarin, tapi termasuk One Health Initiative yang sedang dipersiapkan, itu tidak melulu terkait dengan orang, manusia, tapi juga beberapa katakanlah intermediary lain yang barangkali bisa menularkan penyakit, termasuk diantaranya adalah hewan. Itu kira-kira juga dibicarakan. Tentu juga penting akan dipersiapkan tentang ASEAN Outlook on Indo-Pacific. Kita tahu bahwa ini saya kira salah satu bentuk konkret mengenai bagaimana Indonesia dan ASEAN itu mencoba strike the balance di antara dua kekuatan besar, karena kita tahu bahwa formula tentang Indo-Pasifik itu tidak sama antara formula yang diajukan oleh Amerika Serikat, Jepang, dan Australia dengan apa yang kira-kira sedang dipikirkan oleh Cina, meskipun Cina sendiri sebenarnya tidak termasuk dalam konteks Indo-Pasifik itu. Nah, Indonesia mencoba untuk katakanlah mengambil sebagian dari sini dan sebagian dari situ. Ini yang sebenarnya sudah mulai dibicarakan tahun 2022 dan nanti akan intens dibicarakan bulan September tahun 2023. Itu adalah tentang ASEAN Indo-Pacific Infrastructure Forum, IPIF itu ya, yang mencoba mengambil beberapa elemen dari dari Amerika Serikat dan teman-temannya di sini dengan yang dari Cina. Mudah-mudahan ini akan menjadi sedikit jembatan meskipun ekonomi sifatnya, tapi dugaan saya akan mempunyai spin-off yang luar biasa dari segi geopolitik, karena geopolitik di kawasan Indo-Pasifik itu kan juga agak mencemaskan ya, terutama karena pembentukan ada AUKUS lah, terus kemudian Jepang ikut dalam NATO Forum, dan orang-orang terutama Cina mulai menafsirkan akan ada pembentukan NATO Asia misalnya begitu. Nah, ini kalau ada Quad dan sebagainya di tengah berbagai pertikaian geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok, saya kira instrumen-instrumen yang tidak secara langsung menyentuh politik dan keamanan, dalam hal tadi saya sebut adalah infrastruktur forum, akan menjadi sesuatu yang menurut saya akan menjadi penting. Ketiga sebenarnya adalah tentang ASEAN Centrality. Saya kira itu yang kemudian bagaimana kita memanage supaya ASEAN tetap sentral dalam konteks itu, baik sentral dalam konteks domestik. Ya, ini yang agak sulit saya kira Prof. Imron karena ada prinsip non-interference. Jadi kan agak sulit untuk membayangkan ASEAN bisa sentral gitu ya ketika menghadapi konflik yang ada di Myanmar misalnya. Tapi yang barangkali bisa diharapkan adalah ASEAN Centrality ketika berhadapan dengan beberapa pertikaian di antara major power itu. Saya ingat Sriwijaya misalnya, itu yang bisa memainkan peran sentral dalam pertikaian antara Cholamandala dan dinasti Tang. Jadi waktu itu Sriwijaya bisa menjadi semacam balancing power, posisi di tengah, sekaligus untuk mengisi ruang yang tidak bisa diisi oleh dinasti Tang, dan pada saat yang sama juga tidak bisa diisi oleh Cholamandala. Iya, Pak. Kalau ini kan bagus tuh ya, kira-kira kalau bisa. Oke, sekarang Pak Dadan, baru selesai Jakarta Geopolitical Forum, dan isu ini juga dibahas di sana. Masalah ASEAN Community Building, di mana Unity and Centrality juga dibahas. Iya. Tantangan-tantangan internal apa yang kira-kira dibahas dan hasil-hasil dari Jakarta Geopolitical Forum? Iya, jadi kalau kita berbicara mengenai ASEAN, dan kemarin kita di Lemhanas juga mengadakan Jakarta Geopolitical Forum yang setiap tahun dilangsungkan. Tapi yang tahun ini khusus kita berbicara masalah ASEAN dan juga geomaritim. Kenapa demikian? Karena ada dinamika yang agak boleh dikatakan mungkin anomali sedikit gitu ya. Tadi Pak Dubes Imron Khotan sudah berbicara dari segi seluruh secara komprehensif, politik dan sebagainya, kemudian juga keamanan. Saya coba agak sedikit flashback di tahun 67, atau katakanlah dari angle yang lain gitu Pak ya. Bahwa biasanya ada sebuah fenomena yang tadinya dependent, kemudian independent, dan masuk ke interdependent.
Artinya berbagai negara itu berpikir bahwa stand alone itu sudah bukan masanya lagi untuk kesejahteraan. Karena waktu itu setelah Perang Dunia Dingin itu kan berubah nih menjadi kesejahteraan. Nah, demikian juga kita bicara mengenai geomaritim. Jadi kalau kita berbicara dari Napoleon dan sebagainya mengatakan siapa yang menguasai lautan gitu ya, siapa yang menguasai maritim itu akan menguasai dunia. Kenapa? Karena aliran produk, ekonomi dan segala macam itu melalui lautan. Dan kalau tadi Pak Dubes Imron Kottan sudah berbicara sampai per annum gitu ya 7 miliar US dollar. Kalau kita lihat persentasenya yang lewat Laut Cina Selatan itu 21% kira-kira dari perdagangan dunia per tahun. 21%-nya itu adalah melalui situ. Nah, oleh karena itu kembali lagi kita berpikir bahwa geomaritim atau katakanlah maritim ini tidak boleh dikuasai oleh satu kelompok saja. Ini harus sudah ada UNCLOS dan segala macam. Nah, dalam pertemuan kemarin kita bicara kelihatannya nih sudah mulai ada keretakan gitu mengganggu jalur-jalur yang tadi geomaritim. Kenapa? Yang tadi juga kita ceritakan bahwa persaingan antara ya China atau Tiongkok dengan Amerika, BRI dan segala macam, terus tiba-tiba kemudian juga Amerika mempersenjatai atau bukan dalam AUKUS gitu ya, memperkuat Australia. Nah, kita berbicara bahwa ini jalur maritim ini bisa terganggu nih keamanannya. Kita berbicara kesejahteraan, tapi tiba-tiba ada adu kekuatan yang mulai mengarah ke senjata gitu. Nah, kita berbicara padahal fenomenanya itu kita ingin bersama-sama sejahtera, makanya ada globalisasi. Tapi tiba-tiba ada regionalisasi gitu ya. Jadi mulai decoupling gitu. Tadinya kan kita ingin bicara global supply chain gitu. Sekarang ini ada supply chain yang ke kiri, supply chain ke kanan, pecah lagi nih globalnya. Lagi kita berbicara masalah kesejahteraan ekonomi, tiba-tiba keluar lagi adalah masalah kekuatan persenjataan dan sebagainya. Jadi itu yang menarik dibicarakan. Akhirnya apa tantangannya? Tantangannya kembali yang tadi Pak Gus mengatakan bahwa ASEAN ini bentuk itu adalah ASEAN centrality gitu. Bahwa ASEAN berkumpul harus memiliki satu pandangan yang netral di kawasan ini nih. Untuk mengatakan, kalian jangan bertengkar dong, yang kena kita semua gitu. Kira-kira gitu. Itu ASEAN centrality yang juga dibicarakan. Akhirnya tersadar kembali sudah 60 tahun, apa sih yang kurang gitu kira-kira di ASEAN? Kebersatuan, kebersamaan untuk melihat lagi kembali kepada tahun 67. One vision gitu kan, one unity, one community. Ini kan kembali lagi bahwa ASEAN itu dibentuk seperti itu. Bahwa stand alone sudah tidak ada saatnya, kita harus bersatu. Namun dinamika geopolitik yang luar lagi tinggi. Gitu. Nah, kira-kira di situ menariknya gitu, Bung Adrian. Ya, terima kasih Pak Dadan. Satu isu yang menonjol sekarang adalah masalah nuclear weapon free zone dan menjadi pembahasan yang sangat intens di media dan di dunia malahan. Bagaimana Bapak Dubes melihat ini? Apakah bisa apply di ASEAN, Pak? Ya, terus terang saya harus mengakui ya, ini merupakan bagian dari kegagalan saya juga sebagai seorang diplomat karena hampir mayoritas waktu saya dedikasikan untuk menangani isu-isu international peace and security. Saya adalah lulusan dari UN Disarmament Fellowship yang mempelajari mengenai NUBICA, Nuclear Biological Chemical Weapons. Jadi ketika kita mengenalkan ZOFAN pada saat itu, saya optimis bahwa kita akan bisa mengikuti apa yang dilakukan di kawasan Amerika Latin dan di kawasan South Pacific ya, Rarotonga dan Tlatelolco. Ya. Itu yang kita idam-idamkan kita bisa ciptakan. Nah, saya senang kemarin ide mengenai Southeast Asia Free Nuclear Weapon Free Zone itu dimunculkan lagi oleh Indonesia ya, karena memang banyak orang yang mengatakan apakah perang terbuka akan pecah di kawasan kita ini, masih berspekulasi. Kalau saya mengatakan itu suatu kepastian akan terjadi, hanya masalahnya kapan. Masalah waktu. Masalah waktu. Nah, kalau itu postulasi saya akan terjadi, maka pelibatan dari penggunaan senjata weapons of mass destruction itu sudah garanti. Ya, apabila memang
eksistensi dari katakan China terganggu atau eksistensi dari Jepang terganggu, Korea Selatan, Amerika Serikat terganggu, maka mereka tidak akan hesitate untuk menggunakan itu walaupun dalam skala kecil, ya. Oleh karena itulah maka apa yang diusulkan untuk mengakselerasi terciptanya kawasan nuclear weapon free zone ini menjadi lebih penting karena postulasinya konflik itu kan pecah. Untuk memitigasi atau setidak-tidaknya mengurangi resiko penggunaan senjata pemusnahan massal ini, maka pembentukan dari Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone itu sangat kritikal dan sangat urgent untuk dilakukan apabila kita ingin menjadi wilayah preservasi. Saya ingin menyinggung apa yang dikatakan tadi dengan ASEAN Centrality. Kadang-kadang kita puas dengan istilah ASEAN Centrality. We think that we are central. Actually we are not, gitu ya. We are divided. Iya, karena apa? Pertama, soliditas internal kita tidak ada. Dan penggunaan kata-kata ASEAN Centrality itu sebenarnya adalah coded words. Agar semua pihak di luar ASEAN itu puas. Oh, ASEAN itu tidak didominir oleh China. ASEAN itu tidak didominir oleh Amerika Serikat. Gitu. Nah, kita terus berasa bangga. Oh, kita sentral. We are not central. Oleh karena itu, makanya tadi saya sudah singgung, Pak Dadan dan Mas Gus juga sudah singgung, soliditas internal kita itu sangat key agar kita bisa menjadi benar-benar sentral seperti apa yang kita inginkan. Kira-kira demikian. Bagus. Gimana nih? Karena negara-negara pemilik nuklirnya kan, kemudian areanya gimana? Ya, tapi kan saya juga menafsirkan katakanlah Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone itu merupakan salah satu bentuk dari identitas ASEAN. Jadi terlepas dari soal efektivitasnya yang barangkali masih menunggu waktu, tapi sekurang-kurangnya kita ASEAN itu menyatakan diri sebagai suatu wilayah yang bebas senjata nuklir, yang berarti bahwa negara-negara ASEAN tidak akan memproduksi, melakukan penelitian, mengembangkan senjata nuklir dan sebagainya dan sebagainya. Memang ada katakanlah tujuan kedua, yaitu tujuan untuk katakanlah supaya tidak terjadi perang nuklir di Asia Tenggara. Tapi ini saya kira katakanlah tujuan kedua. Yang pertama terbatas pada katakanlah menyatakan identitas ASEAN. Nah, yang kedua ini yang akan menjadi lebih sulit karena itu semua nanti baru akan terjadi kalau semua negara-negara nuklir itu menandatangani protokol Sunfish. Nah, protokolnya ini sekarang belum ada yang menandatangani. Jadi semua negara nuklir belum menandatangani protokol Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Memang masih ada sejumlah soal, misalnya beberapa negara nuklir khususnya Cina itu masih katakanlah berpikir bahwa what actually Southeast Asia actually is. Ini teritorinya tidak terlalu jelas Wilayahnya. bagi Cina. Karena nanti Nine Dash Masalah Laut Line Cina Selatan termasuk itu. Jadi kan itu tidak bisa diterima oleh Cina. Bagi Amerika Serikat tentu ada beberapa keberatan lain termasuk wilayah itu, tapi juga ada keberatan bahwa mereka memandang negara-negara ASEAN itu terlalu banyak meminta positive and negative security assurance. Nah, ini yang agak sulit. Apa maksudnya itu, Pak? Positive security assurance adalah janji bahwa negara nuklir tidak akan melakukan serangan kepada negara non-nuklir. Yang negatif itu akan membantu kalau terjadi serangan, kurang lebih begitu. Nah, Amerika belum bersedia memberi janji itu karena masih ada katakanlah ketidaksesuaian antara Cina dan Amerika Serikat yang masih kompetisi satu sama yang lain. Tentu masih banyak persoalan-persoalan lain yang barangkali akan selesai pada suatu saat, tapi saya tidak yakin kalau bisa diselesaikan dalam 2 tahun atau mungkin 5 tahun ke depan. Tapi sekurang-kurangnya kita menyatakan diri bahwa kita tidak tertarik untuk terlibat dalam kontestasi nuklir dan seterusnya, dan itu saya kira penting. Nah, pada tataran diplomatik ini juga penting, mengingat mudah-mudahan kita berada dalam track yang benar, Pak Dubes Imran Khotan, ya. Karena sekarang negara-negara nuklir juga relatif terbelah secara diplomatik. Cina pernah menjanjikan akan menandatangani protokol. Nah, saya membayangkan kalau Cina melakukan move itu, tentu saja Amerika Serikat juga harus responding.
Nah ini entah itu bagaimana nanti akan ditentukan kemudian dalam beberapa bulan atau tahun ke depan saya kira. Tapi sekali lagi bahwa sekurang-kurangnya dengan adanya isu itu kita mempunyai banyak sekali bahan pembicaraan dengan external powers, dengan mitra dialog ya, dengan Amerika Serikat, dengan Cina Banyak dan kepentingan. sebagainya. Ya banyak kepentingan. Mudah-mudahan kita bisa mengail di antara pertikaian antara negara-negara besar itulah untuk Ada keuntungan kita. AUKUS, ada Quads. Iya. Ya, itu semua. Pak Dadan, Iya. isu lain adalah masalah Myanmar. Gimana, ASEAN efektif nggak dalam melaksanakan misalnya five principle yang harus dilaksanakan oleh Myanmar? Ya tadi kembali kepada yang disampaikan Pak Dubes Simonukota sebetulnya ya, kita berkumpul dengan sebuah pemikiran bahwa kita bersatu tapi juga tidak akan masuk ke dalam persoalan-persoalan internal anggotanya. Tapi tentu saja kita akan berbicara kalau kita satu keluarga gitu, kalau ada saudara kita yang sedang konflik, ya kita membantu di dalam pengertian bukan kita mengintervensi, tapi kita memberikan jalan-jalan supaya punya pandangan yang ke depan yang tadi itu sendiri gitu ya. Makanya kemudian Indonesia apalagi sebagai ketuaan ASEAN sebetulnya menjadi satu hal yang cukup berat gitu ya. Di satu pihak sebagai ketua ini kan punya tanggung jawab nih kalau ada anggota-anggotanya. Tapi di lain pihak juga bahwa kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi ke dalam sebatas pada kita memberikan saran, menggambarkan prinsip-prinsip seperti itu. Karena kalau kita masuk lebih dalam yang tadi itu gitu ya, kita kan bersatu berkumpul untuk menyatukan ASEAN-nya gitu. Kalau ada persoalan-persoalan internal itu yang sebetulnya kita melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih sifatnya diplomatis tapi tidak bisa memberikan satu solusi yang sifatnya intervensi itu, kira-kira di situ kalau saya melihatnya. Ya, bagus bagaimana? Ya agak ribet saya kira five point consensus itu kan dinilai belum jalan. Bahkan Presiden Jokowi tanggal 11 Mei saya ingat saya waktu di ASEAN Summit itu juga menegaskan bahwa sebenarnya ini merupakan salah satu hal yang harus segera diselesaikan. Padahal point konsensus itu kan sebenarnya juga bukan merupakan sesuatu yang luar biasa ya. Standar. Karena tujuannya adalah untuk katakanlah menjamin akses bantuan-bantuan humanitarian, kemudian kedua adalah inklusif dialog di antara orang-orang yang berada di Myanmar, lalu pembentukan special envoy dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya masih optimis Bung Adrian ya. Mungkin tidak sekarang, karena sekarang baru dilakukan audit sebenarnya tentang five point konsensus itu seberapa jauh. Beberapa negara ASEAN atau ASEAN secara keseluruhan baru menetapkan tentang semacam scorecard atau apa begitu untuk menilai di mana berhasil, di mana gagal dan seterusnya. Yang mudah-mudahan itu nanti menjadi parameter untuk menimbang seberapa jauh five point konsensus itu berhasil atau tidak. Nah, yang sangat menentukan dalam konteks itu tentunya adalah konstelasi politik di Myanmar. Sekarang itu kabarnya menurut salah satu sumber berita rejim junta Myanmar itu menguasai tidak lebih dari 30 teritori Myanmar saja. Artinya adalah bahwa kekuatan lain ya entah namanya pemberontak atau apa itu itu mempunyai wilayah penguasaan yang relatif kuat. Di lain pihak kita juga tahu bahwa di antara mereka yang menentang pemerintahan junta militer di Myanmar itu juga bukan merupakan kekuatan yang kohesif karena ada gerakan-gerakan yang di Aren, di Karakan, ada di Kachin, ada di Chin, ada di Shan dan seterusnya itu yang tidak kohesif. Jadi membayangkan semacam inklusif dialog di antara mereka kelompok-kelompok di Myanmar itu rumitnya bukan main. Cuma saya berharap mudah-mudahan konstelasi domestik di Myanmar ini akan memberi angin yang lebih baik bagi katakanlah bagaimana five point konsensus itu akan bisa dilaksanakan. Saya tidak membayangkan itu efektif pada tahun 2023 atau 2024, tapi bahwa sebenarnya ada prospek lah, tentu panjang dan saya yakin diplomat Indonesia maupun ASEAN itu cukup sabar dan barangkali Indonesia juga beberapa tahun lagi mempunyai, kita kan pernah punya pengalaman Jakarta Informal Meeting dulu itu, cuma konstelasi geopolitiknya memang beda. Kamboja tahun 1991 dengan Myanmar sekarang itu tidak sama, tapi jadi mudah-mudahan
mudah-mudahan saja menjadikan kita lebih sabar lah untuk selalu berusaha, katakanlah begitu, tidak ASEAN Way, ya. semacam ASEAN Way. Bagaimana Pak Dubes melihat? Bisa nggak ASEAN bisa menyelesaikan masalah di Sebenarnya inti pokok dari 5-point consensus itu adalah pertama penghentian kekerasan, Dengan kekerasan. yang kemudian inclusive dialogues dan membuka koridor bantuan kemanusiaan. Tapi rejim junta militer di Myanmar itu bisa bertahan sampai sekarang karena menggunakan kekerasan. Jadi bagaimana dia mau meninggalkan senjatanya dalam tanda petik alat untuk berkuasanya itu dia tinggalkan, tidak mungkin. Meningkatkan posisinya Ya, di itu situ, iya. Itu internal Myanmar sendiri. Yang kedua, sebenarnya ASEAN ini terpecah. Kadang-kadang kita sulit melakukan bercermin ya. Kita harus akui ASEAN ini sudah beberapa tahun ini gagal mengenai Myanmar. Mengapa? Karena Thailand itu juga diperintah oleh junta militer dan dia memberikan ruang gerak kepada junta militer sesama junta militer ini. Mereka melakukan dialog langsung antara junta militer Thailand dengan junta militer Myanmar itu melakukan dialog langsung. Sementara keputusan kolektif dari ASEAN tidak ingin berhubungan dengan junta militer Myanmar gitu. Jadi kita sendiri belum on the same page. 10 itu. Apalagi kalau kita katakan tidak hanya masalah ini saja kita tidak solid, tapi dalam konteks luar juga persaingan di kawasan. Salah satu negara ASEAN baru-baru saja ini menerima port call dari suatu kapal bertenaga nuklir Amerika Serikat. Bahkan Philippines membuka lagi pangkalan militer Amerika Serikat. Ini kan semua bertentangan dengan prinsip-prinsip yang kita sepakati mengenai bagaimana kawasan kita ini bebas dari senjata nuklir. Ini bertentangan sekali. Oleh karena itu, kalau menurut hemat saya, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia sebagai salah satu leader dari ASEAN ini adalah kembali lagi ya, menciptakan konsensus baru, to renew our consensus bahwa kawasan kita ini harus bebas senjata nuklir. Dengan munculnya AUKUS ya. AUKUS itu juga salah satu point of contention-nya itu adalah memberi kesempatan kepada Australia untuk menggunakan submarine berkekuatan nuklir. Nah, itu tetangga utara kita gitu loh. Jadi memang ini harus banyak yang kita harus benahi ya. Soliditas internal kita terkait dengan junta militer di Myanmar, tentu saja juga di Thailand, dan sekaligus juga pertikaian-pertikaian yang lain yang terkait dengan misalnya bagaimana kita mengumpulkan kekuatan kita agar kita jangan menyakiti diri sendiri gitu. Kalau menurut saya pembentukan atau pembangunan kanal Kera ini sebenarnya menyakiti diri kita sendiri, walaupun memang mampu memutus kurang lebih 1.200 km jarak tempuh, ya. Tapi akibatnya apa? ASEAN ini menjadi insignificant dalam konteks keseluruhan. Ya Pak, isu lain masalah ASEAN External Relation yang dihubungkan dengan Laut Cina Selatan. Kita sudah punya Code of Conduct dan lain-lain. Bagaimana peran ASEAN untuk mendamaikan dispute yang terjadi di Laut Cina Selatan, Pak? Sulit saya kira. Code of Conduct ini ya, in diplomacy, karena saya bagian dari diplomasi puluhan tahun ya, sit and talk itu sudah satu kemajuan itu. Ya, seperti juga gym ya. Jakarta Informal Meeting kan mulai dengan duduk di bawah pohon itu. Saya ingat karena saya bagian dari proses itu. Mereka tidak mau ketemu gitu. Gym Jakarta Informal Meeting ya. Iya, 1 dan 2 saat terlibat. Ya, sebagai junior diplomat pada saat itu. Itu sudah dianggap satu kemajuan. Nah, Code of Conduct ini baru sampai di situ, Pak. Sit and talk. Sudah puluhan tahun. Nah, itu juga merupakan salah satu kegagalan saya sebagai seorang diplomat senior ya, tidak mampu ya mengakselerasi sehingga semua pihak terkait bersedia menandatangani apa yang dinamakan Code of Conduct. Artinya melepaskan pertikaian regional, fokus kepada kerjasama ekonomi. Sampai sekarang belum. Gimana Pak Gus? Sit and talk baru sampai level itu. Tapi kadang-kadang diplomat itu kan juga mahir ya dalam membuat kata-kata ya, istilah.
Misalnya perkembangan dari zero proposal, terus kemudian ini yang sekarang ini lagi dibicarakan dan barangkali nanti beberapa minggu lagi, bulan lagi itu ada guidelines, kan kurang lebih begitu. Jadi kelihatan ada progres, itu betul. Tapi dari segi substansi memang sebenarnya tidak tersentuh, Tidak karena tersentuh. bahkan tentang wilayah di mana code of conduct itu akan berlaku, ini beda. Masing-masing negara punya image yang berbeda. Kedua tentang katakanlah final objektifnya, Vietnam dan Filipina itu menginginkan code of conduct itu legally binding, yang lain-lain tidak, kan kurang lebih begitu negara ASEAN. Ini baru sekedar dua perbedaan saja yang menunjukkan bahwa negara ASEAN saja sebenarnya tidak ketemu, kan kurang lebih begitu. Tapi ya itu tadi. Bisa ngomong saja sudah lumayan kok, kan, kira-kira begitu. Jadi Kemajuan. kita harus hargai itu. Nah, yang menarik dari beberapa proposal tentang code of conduct itu adalah bahwa approach-nya saya kira terlepas dari soal legally binding-nya belum tercapai dan wilayah belum terdefine, di dalam yang zero proposal itu Indonesia mulai mengeluarkan beberapa gagasan yang sifatnya semacam building block. Bagaimana kalau kita kerjasama di bidang kemaritiman, tentang biodiversity, tentang dan seterusnya. Ini saya kira jalan tengah yang diambil oleh Indonesia Isu-isu, karena ya. kebetulan juga non-claimant. Jadi Indonesia tidak terlalu risau tentang kedaulatan dan seterusnya, tapi risau. Dan ini saya kira itu bagus karena functional approach ya. Kalau David Mitrani mengatakan itu, harapannya adalah suatu saat akan kira-kira berhasil, kan kurang lebih begitu. Pak Dadan, Ya. Lemhanas juga mengkaji tentang ini. Modernisasi militer di negara-negara anggota ASEAN. Ini kan memicu juga Ya. situasi. Bagaimana Pak Dadan melihat itu? Ya, jadi dalam menyelesaikan semua masalah ini. Kalau saya melihat kebetulan gitu ya, secara pribadi agak risau juga kalau kita ingin menguatkan diri dengan modernisasi militer. Walaupun tadi kita juga berdebat gitu ya. Kenapa demikian? Karena modernisasi militer ini akhirnya sebagai sebuah awal untuk memberikan kekuatan dominasi gitu. Nah, ini yang kalau saya melihat. Kalau misalnya menguatkan kekuatan ekonomi itu sharing gitu, kontributif. Tapi kalau saya menguatkan modernisasi militer, persenjataan, itu kan arahnya mendominasi bukan mendefense gitu kan, kira-kira di situ. Tadi kita bicara tentang unity sentral itu. Gitu ya. Nah, ini dikaitkannya begini. Maksud tadi kaitkan dengan LCS, dengan Laut Cina Selatan, ada seperti Indonesia non-claimant country gitu. Tapi kan begitu kita kumpul ASEAN, sebetulnya ASEAN itu punya persoalan dengan LCS. Tapi kalau dihadapkan misalnya yang punya persoalan itu hanya Filipina gitu kan, akhirnya dia terpisah lagi. Justru ASEAN itu, walaupun yang tadi tidak gampang gitu ya, mengatakan bahwa persoalan Laut Cina Selatan adalah persoalan dengan ASEAN gitu. Nah, akhirnya jadi tidak satu ke satu, tidak hubungan antara negara-negara. Ini juga tidak mudah gitu mengkaitkannya. Contohnya begini aja, yang ada AUKUS tadi militer gitu ya. Australia akan dipersenjatai 12 kalau tidak salah kapal selamnya, sampai ada skemanya itu dengan nuklir. Terus tiba-tiba di ASEAN ini sendiri ada yang berpandangan, wah saya menolak deh. Tapi Filipina karena dia sedang bertengkar dengan Cina, dia langsung, wah setuju gitu. Welcome gitu kan. Nah, itu kita berbicara. Terus kemudian Singapura juga welcome dengan Filipina gitu yang tadi itu. Vietnam samar-samar. Indonesia dengan Malaysia yang mengingatkan, ntar dulu, kita kan mau membentuk free zone yang bebas. Jadi yang tadi itu persoalan internal, begitu ada modernisasi militer. Saya pribadi sih sebenarnya jalurnya jangan ke sana gitu ya, karena itu adalah mengadu kekuatan kembali gitu. Harus kembalinya sebenarnya adalah kesatuan kembali, centrality. Gimana Pak Dubes melihat ini? Saya ngeliat di situ, ya, Pak Dubes. saya kira ini sebenarnya masalahnya sederhana, ya. Apabila semua negara patuh dan menjalankan ketentuan yang terkandung di dalam UNCLOS, sebenarnya masalah ini akan selesai. Nah, kita khawatir, ada sementara kalangan khawatir, kalau code of conduct ini legally binding seperti Mas Hus katakan tadi, dia akan menjadi mini UNCLOS gitu. Apakah kita memerlukan mini UNCLOS sementara UNCLOS-nya sendiri sudah ada? Gitu. Jadi masalahnya adalah pada saat yang bersamaan kita yakinkan, mari kita bermain berdasarkan rules atau code of conduct yang terkandung di dalam UNCLOS. Nah, sekarang pertanyaannya adalah Amerika kan tidak. Tunggu dulu. Apabila Amerika
mematuhi kaidah-kaidah free navigation, Iya. walaupun dia Free tidak navigation. pihak terhadap UNCLOS, dengan sendirinya dia legally banding terhadap UNCLOS juga, karena dia mengakui prinsip, Iya, prinsip yang terkandung di dalam Betul. hukum internasional itu. Ini prinsip hukum internasional. Jadi daripada kita bermain-main kata-kata dengan code of conduct ini, bagaimana kita meyakinkan ayo kita bermain berlandaskan kepada UNCLOS ini. Ini yang sering dilupakan orang. Iya, iya. UNCLOS itu sudah mengatur semuanya, termasuk free navigation, Iya. termasuk Keamanan untuk maritim. berlayar dari laut Iya. teritorial menuju laut internasional, begitu ya. Jadi menurut hemat saya ini juga perlu Dikuatkan ya. ya. Dikuatkan. Apalagi kalau kita kaitkan dengan terbukanya, pecahnya perang terbuka di kawasan kita. Ini sangat penting. Ya, Pak Kus tadi udah menyinggung tentang ASEAN Political and Security Community. Secara aktual ke depannya seperti apa? Apakah situasinya akan lebih baik? Saya kira selalu manageable ya. Manageable dalam arti diplomatik, Bro. Ya. Sit and talk is Sesuai already dengan something gitu ya. seterusnya itu. Karena Progress. apa? Baru visi. Waduh. Ya itu. Tapi saya kira saya tidak terlalu cemas. Sekurang-kurangnya untuk 10 tahun mendatang, ya. Terhadap sebuah risiko terjadinya perang hegemonik, ya. Jadi ini kan harus dibayangkan apa yang akan terjadi dan apa yang tidak boleh terjadi. Kalau sekedar katakanlah menembakkan sesuatu, lalu kemudian ada pesawat terbang Cina misalnya melanggar perbatasan Taiwan sejauh 1,5 mil dan seterusnya, itu akan terjadi, itu pasti gitu ya. Terus kemudian bagaimana Amerika Serikat akan merespon ini itu dan seterusnya, itu juga pasti. Tapi kalau pecah perang hegemonik dalam jangka lebih dari 3 bulan dan kemudian mengalami eskalasi nuklir, saya kira belum akan terjadi sampai beberapa tahun ke depan. Nah tentu saja Laut Cina Selatan menjadi sangat sentral untuk itu kan, kurang lebih begitu ya. Dan mudah-mudahan lah kalau 10 tahun berhasil barangkali ya. 10 tahun lagi ya. I doubt it. Cuma Code of Conduct itu kan hanya salah satu saja sebenarnya, karena di dalam UNCLOS itu ada 3 alternatif lain, termasuk mengangkat persoalan kepada International Court itu, lalu kemudian kedua adalah bagaimana dua negara sepakat untuk mengeluarkan deklarasi bersama dan seterusnya. Jadi ada beberapa mekanisme saya kira. Jadi saya cenderung menafsirkan Code of Conduct ini akan menjadi tambahan instrumen untuk mencegah krisis di Laut Cina Selatan menjadi perangan. Jadi bukan satu-satunya. Iya, Pak Dadan. Iya, antara ya. Kita sudah bahas tadi beberapa hal dan itu merupakan tantangan bagi ASEAN. Menurut Pak Dadan, prospek ASEAN ke depan tuh seperti apa kira-kira? Iya, kalau kita tentu saja harus positif gitu ya prospeknya, tetapi dengan sebuah prasyarat yang tadi, dengan melihat perkembangan dinamika geopolitik, kemudian juga perkembangan yang tadi, perkembangan pertandingan senjata, tadinya rivalitas ekonomi, sekarang rivalitas senjata gitu kan. Nah kita berbicara, oh ternyata ada persoalan rivalitas eksternal ke ASEAN. Kembali lagi bahwa soliditas ASEAN dikuatkan kembali deh. Soliditas ASEAN kembali lagi, jangan sampai kemudian ini terkoyak dengan yang hal-hal yang tadi gitu ya, karena sebenarnya Laut Cina Selatan juga mengoyak ASEAN juga gitu ya. Kemudian juga yang tadi nuklir juga mengoyak ASEAN. Balik lagi deh, kita satukan kembali seperti waktu berkumpul, sehingga ya tadi slogan ASEAN Centrality dan segala macam itu diwujudkan ya dalam kaitan. Jadi sebetulnya prospeknya masih tetap positif gitu ya, dan kuat. Dan jangan lupa yang tadi gitu, bahwa ramalan-ramalan ke depan ekonomi itu sebenarnya berpusat pada Asia. Tapi ada satu hal lagi yang menarik, mungkin agak melebar gitu ya. Kan ASEAN itu sekarang ada ASEAN Plus 3 gitu ya. ASEAN Plus 3 itu sebenarnya kalau kita ASEAN, di mana juga ada China, ada Korea, ada Jepang, harusnya kemudian ini menjadi satu kesatuan gitu kan. Tapi kan sekarang Ada persoalannya juga East Asia Summit. East Asian Summit gitu kan. Semua kan kita berbicara untuk memperluas. Dan itu sebetulnya dalam bayangan saya peran ASEAN Centrality itu di situ. Dia mulai narikin, oke, ASEAN Plus 3. Bicara lagi kalau lebih luas lagi nanti sampai dengan perekonomian sebetulnya, bukan cuma militer. Bagaimana kita menyatukan dalam ada LCS gitu ya, local currency system dan semua. Itu kan menjadi penguatan dari ASEAN yang ke depan akan terjadi gitu.
Oke, Atau Pak. diharapkan terjadi lah kira-kira gitu. Oke, Pak Kus, masa depan ASEAN. Iya, saya kira ya seharusnya menjadi prioritas juga adalah bagaimana institusionalisasi ASEAN itu menjadi lebih baik lah, kurang lebih begitu. Seperti apa Saya kira-kira? cenderung mereview misalnya prinsip-prinsip konsensus segala macam itu. Barangkali entah tidak harus sekarang, tapi sekarang saya kira mulai harus secara fair dibicarakan. Mungkin tidak ASEAN itu memberikan semacam punishment kepada anggotanya sendiri. Tentu bukan nggak harus expulsion, nggak harus dikeluarkan. Tapi saya kira kita harus berpikir bagaimana kalau seandainya ada kudeta Seperti militer. sekarang Myanmar tidak diundang misalnya. Ya baru sebentuk-bentuk itu kan. Bentuk yang tapi kita kan tidak berbuat apa-apa dalam konteks Thailand. Padahal dalam ASEAN Charter maupun di dalam Political Security Community Pillar itu pengambil alihan kekuasaan secara tidak sah itu sebenarnya melanggar prinsip itu. Tapi kan ini kan nggak jelas nih. Kemudian lalu diapakan? Jadi saya kira kita harus berpikir itu harus ada semacam, tidak tahulah namanya apa, entah namanya sanksi. Saya tidak mengatakan sanksi dalam pengertian yang terus kemudian dikeluarkan lalu ininya dibekukan dan seterusnya ya. Tapi saya kira harus ada konsekuensi bagi mereka-mereka negara anggota ASEAN sendiri yang katakanlah tidak melaksanakan dengan baik prinsip-prinsip ASEAN yang mereka telah setujui. Itu satu hal. Dan yang kedua saya kira juga perlu semacam code of conduct yang lain di antara sesama negara ASEAN. Misalnya kalau di dalam konteks NATO di pertemuan Strasbourg beberapa tahun lalu itu ada kesepakatan di antara negara-negara Eropa bahwa anggaran pertahanan itu tidak melebihi sekian persen. Jadi Komitmen. Jadi saya kira itu penting juga kalau dilegalkan di ASEAN. Itu merupakan salah satu cara supaya tidak terjadi internal arm race within ASEAN. Jenis-jenis itulah nanti mungkin kita ketemu lagi beberapa gagasan lain. Misalnya adalah bagaimana military deployment bisa dilakukan oleh negara ASEAN yang bertetangga satu sama lain. Tidak boleh melebihi sekian unit, tidak boleh melebihi sekian kilometer dan seterusnya. Tapi intinya ini kalau itu bisa diciptakan, maka kemudian modernisasi persenjataan masing-masing negara ASEAN yang menurut saya pasti terjadi dan harus terjadi, itu tidak akan menimbulkan konflik di antara sama negara ASEAN karena ada rule-nya. Ada rule-nya ya. Oke, Pak Dubes. Cooperation and integration kira-kira bisa terjadi di ASEAN? Saya kira bisa terjadi ya, karena modalitas kita itu sangat kuat. Yang pertama saya katakan tadi bahwa ASEAN mampu menjaga, mempreservasi keamanan perdamaian di kawasan kita. Itu sudah modal dasar yang sangat luar biasa. Kemudian kita mempunyai kekuatan ekonomi terbesar ke-6 dunia. Market kita 660 juta orang. Dan jangan lupa juga kebebasan bergerak ya. Kita pergi ke Singapura, bawa baju, bawa paspor, bisa pergi ke Singapura. Ini orang suka melupakan. Ada kebebasan bergerak setidak-tidaknya 2 minggu antara warga negara ASEAN itu modal yang kuat. Tapi pada sisi lain memang kita tidak boleh puas dengan kekuatan itu. Karena apa? Karena kita mempunyai tantangan internal yang sampai sekarang nggak bisa kita atasi. Ya, kalau kita katakan ASEAN berhasil di sisi ini betul, tapi berhadapan dengan junta militer di Myanmar kita gagal. Berhadapan dengan code of conduct kita harus jujur mengatakan kita gagal begitu. Misalnya bagaimana kita menetralisir adanya polarisasi kelompok-kelompok atau negara-negara yang memihak kepada Cina, yang memihak kepada Amerika. Nah, bagaimana? Ini juga sebenarnya suatu pertanyaan yang juga dibahas di kalangan akademisi ya. Karena kawasan kita, termasuk ASEAN ini menerima konsep dari luar. Konsep Indo-Pasifik itu dicekcokin aja ke kita gitu. Dan kita ikuti, seolah-olah ini suatu konsep yang harus kita ikuti begitu. Outlook kita inilah seperti yang tadi Mas Gus sampaikan, Prof. Dadan sampaikan, itu kita harus ciptakan sendiri. Genuine dari kita gitu, bahwa sentralitas itu ada di ASEAN. Outlook-nya pun harus mencerminkan ini, bukan konsep yang dipaksakan dari luar. Dalam hal ini konsep Indo-Pasifik. Kita rame-rame merubah istilah Asia Pasifik menjadi Indo-Pasifik tanpa mengetahui filosofinya. Begitu ya Mas Gus ya. Dipaksakan ke kita. Jadi kalau menurut hemat saya, kita harus mencari juga apa yang dinamakan soul searching. Apa sih outlook ASEAN itu secara keseluruhan, terlepas dari hal-hal yang terkait dengan tidak intervensi, itu kan prinsip-prinsip yang sudah lama kita ikuti, ya kan. Dan kemudian bagaimana kesatuan tindak kita, sementara negara mayoritas negara ASEAN tidak ingin melakukan engagement dengan Myanmar, tiba-tiba Thailand melakukan engagement.
Nah ini Iya. memang Jadi agak kedisiplinan dari semua anggota untuk disiplin menghormati dari yang tadi anggota gitu ini ya. untuk mengikuti prinsip-prinsip Iya, yang kita sudah iya. sepakati lama gitu. Betul. Ya, peran Indonesia Pak Kus, bagaimana untuk memfasilitasi perbedaan-perbedaan di antara anggotanya? So far bagus ya dalam konteks karena bagaimana menemukan titik katakanlah common denominator, cuma itu ya. Bukan, maksud saya dari segi itu ya. Tapi suatu saat saya membayangkan bahwa Indonesia seharusnya bisa memainkan peran lebih baik. Kalau kita lihat beberapa data misalnya, betul Indonesia memainkan peranan penting makin penting dalam diplomasi regional maupun diplomasi multilateral, tapi bahwa diplomatic leverage kita, Prof. Botan ya, itu tidak tinggi. 1,5 kalau menurut Lowy Institute itu lebih rendah dibanding Singapura, lebih rendah Ya. dibanding Thailand, Power dibanding projection kita Jepang luar dan biasa. seterusnya Ya, itu. ya, ya. Jadi Ya. saya kira leverage-nya kita. Jadi sekarang yang sudah dicapai katakanlah dalam beberapa tahun terakhir itu masih bagaimana Indonesia meningkatkan kapasitas diplomasi. Saya sepakat itu. Ya, terus kemudian Saya bagaimana kita memainkan peran penting di Betul. dalam membuat arrangement meeting-meeting pada level regional maupun multilateral. That's fine, itu satu tahap yang Ya. harus dilalui. Tapi the next step adalah menurut saya sekitar tahun 2025 seharusnya kita mulai bisa mengembangkan banyak hal terkait dengan diplomatic leverage kita. Nah, terus terang saya membayangkan tahun 2032 kira-kira berapa 70 tahun setelah ASEAN itu ASEAN nanti akan menjadi lebih kohesif. Jadi masih ada waktu kurang lebih Lebih 7 matang. tahun. Itu akan terkait dengan beberapa hal perubahan geopolitik penting pada pertengahan dasawarsa 30-an dan seterusnya itu. Oke Pak Iya. Pak Dadan, Iya. leadership Indonesia ke depan seperti apa? Nah, yang Kita tadi mau pilpres juga nih 2024. ya kalau kita lihat sebenarnya kan saya selalu bilang flashback ke belakang gitu ya. Flashback itu bahwa yang namanya sejarahnya kan Indonesia merupakan salah satu sponsor juga ya dari 5 negara itu, sponsor yang berdirinya ASEAN. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat bibit-bibit leadership itu dari awal kita sudah punya gitu kan, tinggal dipertahankan di situ. Tapi yang tadi gitu kan, kekuatan leaders kita adalah kita punya mampu gitu ya sebagai ketua ini sendiri mendorong tadi kohesivitas sebetulnya, kohesivitas dari ASEAN. dari ASEAN. Dari ASEAN kemudian untuk maju ke depan itu yang tadi kita bicarakan. Nah, leadership kita adalah kembali kepada menguatkan solidaritas, kohesivitas, karena itu loh modal awalnya. Tapi dikaitkan juga dengan tadi, kalau saya mengambilnya adalah arah bagaimana sebetulnya ASEAN itu menjadi juga salah satu noda di dalam global supply chain dalam ekonomi. Yang tadi sudah kita katakan bahwa kita punya pasar yang banyak, kita punya resources yang banyak gitu. Dan Indonesia kalau kita lihat lagi ASEAN lagi, ya Indonesia punya potensi yang banyak gitu. Jadi kalau kita lihat di dunia ASEAN punya potensi seperti itu, kalau kita lihat di ASEAN, Indonesia punya itu. Manfaatkan itu semua untuk memberikan, ya dalam pengertian kita adalah kontribusi. Nah, leadership itu sebenarnya bukan kemudian menakut-nakuti, tapi leadership itu memberikan kontribusi gitu kan untuk bisa membangun bersama. Di situ kira-kira. Pak Imron, Siap. masalah non-aligned movement, prinsip-prinsip. Kan kita semua 10-10 nih non-aligned movement. Bagaimana dia bisa, prinsip-prinsip itu bisa tertanam dan menjadi kebijakan nasional tiap-tiap negara anggota? Baik, seiring dengan berkurangnya ya 1 dekade atau 2 dekade yang lalu berhentinya ya perang dingin itu, memang relevansi dari non-aligned movement ini menjadi berkurang. Ya, bahkan ada yang mengatakan sudahlah tinggalkan, forget about non-aligned movement. Tapi dengan munculnya kembali Cold War baru ini, maka relevansi dari non-aligned movement itu menjadi lebih penting saat ini. Karena memang sudah neglected pada 2 dekade terakhir atau 3 dekade terakhir. Oleh karena itu, menurut hemat saya, Indonesia juga sebagai salah satu ya, dengan Yugoslavia, Sri Lanka, ada 1-2 negara, Mesir, itu bisa lagi menumbuhkan semangat non-aligned movement ini sebagai kekuatan ketiga untuk menghentikan terjadinya perang terbuka atau konflik terbuka atau new Cold War di kawasan kita dan di dunia. Saya kira ini penting untuk dihidupkan kembali. Ya Pak Gus, bisa ditambahkan?
Ya, ASEAN seharusnya bisa menjadi semacam katakanlah regional entity itu yang menjadi sesuatu seperti katakanlah non-blok. Saya tidak lagi menggunakan istilah non-blok seperti tahun-tahun 60-an karena konotasinya waktu itu lebih ideological. Nah, dalam konteks Southeast Asia atau ASEAN, saya kira konotasinya harus lebih dalam konteks katakanlah ASEAN identity lah. Nanti kita bisa berbicara lebih panjang lebih lebar tentang bagaimana. Tapi tentu saja harus diperkuat dengan satu, bagaimana institusionalisasian. Dua, saya percaya bahwa diplomatic leverage itu memainkan peranan penting dan Indonesia sampai level ini sesuai dengan apa yang diharapkan barangkali. Tapi menurut saya belum tentu sesuai dengan harapan katakanlah perkembangan geopolitik dalam 10 tahun mendatang. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan. Pilpres 2024 akan memainkan peranan penting dalam konteks itu. Sekali lagi saya selalu membayangkan tahun 2035 sampai 2045 bakal terjadi perubahan besar dan kita harus siap-siap, termasuk diantaranya adalah memperkuat bagaimana soliditas Mudah-mudahan kita ASEAN masih dan ada ya. seterusnya. Anak cucu masih. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Pak Indonesia Dubes, negara. Pak Ya. Kus, Pak Dadan, terima kasih untuk assessment-nya dan diskusi kita pada Tapi episode Bung ini. Adrian, Adrian. saya ingin nitip satu pesan ya. Modalitas yang sudah dicapai oleh pemerintah sekarang di bawah pimpinan Presiden Jokowi itu, saya berharap pada pemerintah yang akan datang itu akan dikapitalisasi dan ditingkatkan lebih lanjut sehingga Indonesia bisa eksis sebagai suatu kekuatan, setidak-tidaknya menjadi kekuatan mid power yang diakui oleh kawasan maupun global. Terima kasih. Itu harapan kita semua. Iya, disitulah leadershipnya Indonesia di ASEAN. Terima kasih untuk diskusinya. Ya.